Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Manajemen Persediaan Sistem Tradisional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Angelin Rebecca Sinaga, NPM saya 17510161. Kami dari kelompok 8 mengangkat judul jurnal kami yaitu Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan menggunakan metode EOQ atau Economy Order Quantity. Setiap perusahaan menginginkan laba yang tinggi, menciptakan pelanggan yang setia kepada produk mereka, dan mempertahankan produk mereka. Nah, di dalam perusahaan, mereka ingin mengeluarkan biaya yang kecil, tapi mendapatkan laba yang tinggi. Nah, di dalam metode EOQ ini, atau Economy Order Quantity ini, dikatakan bahwa setiap perusahaan harus bisa meminimumkan biaya mereka dan memaksimumkan keuntungan pada waktu tertentu. Alasan kelompok kami memilih judul jurnal yaitu Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan menggunakan metode EOQ atau dengan menggunakan metode Economy Order Quantity, yaitu kami ingin melihat atau membandingkan ketika perusahaan menggunakan metode EOQ tersebut dan ketika perusahaan tidak menggunakan metode EOQ tersebut. Dan kami ingin melihat bagaimana metode EOQ tersebut dalam mengendalikan persediaan di dalam suatu perusahaan. Saya akan membahas jurnal utama kami yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan menggunakan metode EOQ pada PT Andini Megah Sejahtera pada cabang di Bogor. Dikatakan di dalam jurnal ini bahwa setiap bulannya perusahaan ini sangat bagus dalam persediaan bahan baku karena setiap bulannya meningkat. Tetapi di dalam persediaan bahan baku yang meningkat itu, di situ belum ada perhitungan pengendalian persediaan bahan baku dengan baik. Nah, perusahaan ini mulai mengenal metode yaitu metode EOQ atau metode Economy Order Quantity. Ketika perusahaan ini membandingkan bagaimana ketika mereka menggunakan metode EOQ, bagaimana ketika perusahaan ini tidak menggunakan metode EOQ. Nah, perusahaan ini mengatakan atau isi jurnal ini mengatakan ketika mereka menggunakan metode EOQ bahwa perusahaan ini bisa mengendalikan biaya pemesanan mereka, bisa mengendalikan biaya produksi mereka, dan bisa mengendalikan biaya penyimpanan mereka sehingga mereka mendapatkan laba yang tinggi. Nah, ketika mereka tidak menggunakan metode EOQ, bahwa dikatakan mereka mendapatkan laba yang kecil karena di dalam biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya produksi terdapat kelebihan persediaan penyimpanan atau stok yang lebih di dalam perusahaan mereka sehingga mereka mendapatkan laba yang kecil. Nah, ketika perusahaan ini juga mengaku dengan menggunakan metode EOQ sangat efektif dan efisien, mereka menggunakan metode itu untuk mengendalikan persediaan bahan baku mereka. Saya akan membahaskan kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Kelebihan jurnal yang pertama, bahwa jurnal ini sangat rinci membahas tentang metode EOQ. Dan yang kedua, perusahaan ini dapat membandingkan ketika perusahaan ini tidak menggunakan metode EOQ dan ketika menggunakan metode EOQ. Lalu yang ketiga, dalam penggunaan kata-kata, dalam penggunaan bahasa sangat gampang diterima. Nah, adapun kekurangan dari jurnal tersebut, jurnal ini adalah bahwa di dalam jurnal ini tidak diletakkan tahun berapa jurnal ini ditulis, sehingga kita tidak tahu jurnal ini adalah jurnal yang baru atau jurnal yang lama. Nah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Juni Hutasoid, NPM 17510011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Angel. Saya akan menjelaskan jurnal pembanding 1 dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan menggunakan metode Economic Order Quantity pada usaha kecil dan menengah Dudik Bakery. Dengan latar belakang, usaha kecil dan menengah harus memiliki persediaan bahan baku untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar. Sebab tidak semua bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi langsung tersedia. Kenyataannya banyak bahan baku bisa datang terlambat dan butuh proses pemesanan terlebih dahulu. Persediaan bahan baku yang terlalu sedikit akan mengakibatkan proses produksi terhambat. Selain itu, kekurangan bahan baku akan menjadikan usaha kecil dan menengah lebih sering melakukan pemesanan bahan baku. Adapun masalah yang dibahas, persediaan adalah bahan baku bagian dari suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dijual dalam periode usaha yang normal atau persediaan yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi
ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk mengumpulkan data-data, untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode penelitian kepustakaan. Yang kedua, penelitian lapangan yang terdiri dari 3, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang berikutnya hasil penelitian. Penghitungan persediaan bahan baku dengan cara usaha kecil dan menengah memperoleh 97 periode pemesanan. Sedangkan penghitungan menggunakan metode economic order quantity memiliki frekuensi yang lebih sedikit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Devi. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Siahaan, MPM 17510050. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding 2 dan jurnal pembanding 3. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding 2, yaitu analisis pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode EOQ atau Economic Order Equity pada PT Surya Mas Lestari Prima, yang disusun oleh Desi Mayasari dan Supriyanto. PT Surya Mas Lestari Prima merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang pekerja kayu. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini berupa kusen dan daun pintu. Selama ini PT Surya Mas Lestari Prima dalam kebijakan pengadaan bahan baku belum menerapkan metode EOQ atau Economic Order Equity. Pembelian bahan baku hanya berdasarkan permintaan pasar atau order dari konsumen. Terkadang perusahaan melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah relatif besar sehingga menyebabkan pemborosan pada biaya penyimpanan bahan baku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan analisis data yang berbentuk numbering atau angka. Adapun kelebihan yang dimiliki jurnal ini, pertama yaitu penelitian mendapatkan informasi dari berbagai referensi sehingga data-data yang disajikan dapat dimengerti dan dipahami. Adapun kelemahan yang dimiliki jurnal ini yaitu peneliti tidak terlalu menjelaskan secara luas tentang metode EOQ, melainkan hanya membahas secara garis besarnya saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding 3 kami, yaitu Analysis Control Supplier Raw Material the EOQ Method in the Smoothness of the Production Process, yang disusun oleh Muhammad Syarif Hidayatullah Almas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian persediaan bahan baku UD pribumi dan untuk mengetahui perbedaan antara biaya persediaan UD pribumi dan biaya persediaan bahan baku menurut analisis kontrol perhitungan bahan baku. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan objek penelitian. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh jurnal ini yaitu penulis mendapatkan informasi dari berbagai referensi, dan kelemahan yang dimiliki jurnal ini yaitu jumlah halaman yang lumayan banyak sehingga memungkinkan pembaca merasa bosan pada saat membaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Shalom teman-teman, sebelum saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami, perkenalkan, nama saya Asmiati Sregar, NPM 17510089. Di sini saya membahas jurnal pembanding 4 dengan judul Analysis of Inventory Management by Using Economic Order Quantity Model.
Seperti kita ketahui, pada global saat ini perusahaan banyak mencari pertumbuhan dan peluang untuk mengurangi biaya dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, serta kemampuan, tetapi perusahaan tersebut tidak meningkatkan pengendalian persediaan. Seperti di dalam jurnal ini ada studi kasus perusahaan di Vasai, India. Penerapan metode economic order quantity oleh manajemen persediaan di perusahaan tersebut dipertimbangkan dan dianggap tidak tepat karena pada persediaan terkadang persediaan di dalam perusahaan itu habis dan terkadang juga banyak persediaan yang tertimbun di dalam perusahaan itu. Maka dari situlah pihak manajemen persediaan yang menerapkan metode economic order quantity itu dipertimbangkan dan biaya dihitung dengan menggunakan dua metode sehingga kedua metode tersebut dibandingkan. Dalam hasil penelitian yang terdapat di jurnal ini, adapun tujuan dilakukannya pengendalian persediaan yaitu yang pertama untuk mengembangkan sistem manajemen persediaan yang efektif. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimal. Ketiga, untuk meminimalkan biaya dan waktu pengangkutan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan jurnal pembanding 4. Adapun kelebihan jurnal pembanding 4 ini, di dalam jurnal ini terdapat sebuah gambar sehingga menarik perhatian para pembaca dan pembaca tersebut merasa tertarik dan ingin tahu bagaimana penerapan metode economic order quantity ini. Kelemahan dari jurnal ini, perhitungan di dalam jurnal ini lebih rumit dan sulit untuk dipahami, serta informasi yang dicantumkan di dalam jurnal ini juga kurang lengkap. Perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding 4 ini, pada jurnal utama itu, informasi yang terdapat di dalamnya itu lebih luas dan relevan daripada di dalam jurnal pembanding 4. Perhitungan di dalam jurnal pembanding 4 juga lebih rumit dan lebih sulit untuk dipahami daripada di dalam jurnal utama. Tetapi baik jurnal utama maupun jurnal pembanding 4 sama-sama membahas apakah penerapan metode economic order quantity ini stabil atau tidak jika diterapkan oleh suatu perusahaan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Agus Christian Situmea, MPN 17510147. Di sini saya membahas jurnal pembanding kelima yang telah kami diskusikan. Judul jurnal pembanding kelima kami adalah Management Inventory Through EQ Model. Yang melatar belakangi judul pembanding kelima kami ini adalah menjelaskan bagaimana asal dan usul metode EQ. Menurut Roach, metode EQ telah menjadi populer dalam menentukan kuantitas pemesanan yang secara optimal. Dalam jurnal ini juga terdapat sebuah kasus, yaitu Spresa Ltd. Spresa Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang ditawarkan adalah konstruksi, rekonstruksi, pembersihan, dan penataan ataupun penghijauan kota. Target dari jasa yang ditawarkan Spresa Ltd-nya adalah rumah sakit, pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan yang ingin menata kantor. Dalam jurnal ini juga terdapat sebuah masalah, yaitu model peramalan saat digunakannya oleh Spresa Ltd ini telah membawa beberapa masalah yang buruk karena peramalan yang tidak akurat yang telah menghasilkan perkiraan buruk sehingga menurunnya penjualan yang ataupun orderan.
Model peramalan yang digunakan adalah rata-rata sederhana. Hasil dari peramalan tersebut tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap biaya maupun target produksi. Hasil dari penelitian ini adalah mengubah metode peramalan dari metode rata-rata sederhana menjadi metode EQ yang menghasilkan biaya yang minimal dan mencapai target produksi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Neti Siombing, NPM 17510270. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dan saran yang telah kami buat berdasarkan jurnal yang kami kritik. Yang pertama, kesimpulan adalah 1. Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus diisi, dan berapa besar pesanan yang harus dilakukan. Sistem ini bertujuan menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya yang tepat dalam kuantitas yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang kedua, model ekonomi order quantity digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya pemesanan persediaan. Adapun saran yang kami berikan yaitu perusahaan sebaiknya menerapkan metode ekonomi order quantity yang telah terbukti menghasilkan total biaya persediaan yang lebih efisien, menyediakan persediaan pengaman yang jumlahnya sesuai dengan yang dihasilkan jika menggunakan metode ekonomi order quantity, mengantisipasi kekurangan bahan baku agar proses produksi tidak terganggu, dan menerapkan titik pemesanan kembali atau reorder point untuk menghindari keterlambatan pemesanan bahan baku.